Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dari mata kuliah fikih mengenai salat Id. Kenalkan, nama saya Gina Fardila dengan NIM 2016020010. Perkenalkan, nama Arman Bito, NIM 2016020019. Salat Id. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian salat Id? Yang kedua, tata cara. Yang ketiga, dasar hukum salat Id. Pengertian salat Id. Yang dimaksud dua hari raya ialah salat hari raya Fitri dan salat hari raya Adha. Salat hari raya Fitri dilaksanakan pada tahap tanggal 1 Syawal. Sesuai umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh pada setiap tahun, sedangkan salat hari raya Adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahun. B. Tata cara salat Id. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membacakan surat Al-Fatihah. Yang keempat, takbir pada rakaat kedua. Kelima, salam. Yang pertama, niat. Salat Id didahului niat yang jika dilafalkan akan berbunyi usalli rakataini sunatan Idul Fitri, ditambah imam kalau menjadi imam dan makmum kalau menjadi makmum. Kedua, takbiratul ihram. Sebagaimana salat biasa, setelah membaca doa iftitah, disunahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Setelah melaksanakan rukun ini, dianjurkan membaca surat Al-A'la. Berlanjut ke ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya, hingga berdiri lagi seperti salat biasa. Keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali, seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Kelima, setelah salam, jamaah tak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga rampung. Poin C. Dasar hukum sholat Id. Dikerjakan di lapangan 2 rakaat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah, serta tidak ada salat sunnah sebelum maupun sesudahnya. Ada hadis-hadis berikut ini. A. Hadis Abu Sa'id, yang mana artinya dari Abu Sa'id Al-Qur'a diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat salat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah salat. Kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jemaah. Sementara jemaah tetap duduk pada saf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan dan beberapa perintah. Hadis riwayat Al-Bukhari. B. Hadis Ahad dan An-Nasai, yang mana artinya dari Jabir diriwayatkan bahwa ia berkata, saya mengikuti salat bersama Rasulullah di suatu hari. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan An-Nasi. C. Hadis Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas riwayatkan bahwa Nabi SAW salat Id pada hari Id 2 rakaat tanpa melakukan salat lain sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat 7 ahli hadis dan lafaz di atas adalah lafaz Al-Bukhari. Kesimpulan,
Sholat Id adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal dan setelah puasa Ramadan. Untuk sholat Idul Fitri serta tanggal 10 Zulhijjah untuk sholat Idul Adha. Syarat dan rukun sholat Id sama dengan syarat dan rukun sholat fardu pada umumnya. Sedangkan untuk sunnah-sunnah yang dilakukan dan sholat Id antara lain dilakukan berjamaah. Rakaat pertama takbir 7 kali setelah doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Sedangkan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah, mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada setiap takbir, membaca tasbih di antara beberapa takbir, membaca surat Af pada rakaat pertama dan membaca surat Al-Qamar pada rakaat kedua, atau membaca Al-Ala pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Mengeraskan bacaan kecuali makmum. Khutbah 2 kali setelah sholat. Keadaan khutbah seperti khutbah dalam sholat Jumat. Pada khutbah pertama hendaknya dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali atau membaca puji-pujian Alhamdulillah. Hendaklah di dalam khutbah hari raya Idul Fitri terangkat tentang zakat fitrah, dan pada hari raya Idul Adha terangkat pada hukum berkurban. Itulah hasil presentasi makalah dari kelompok kami tentang salat Id.